Papa kan lagi keluar kota, Syifa. Tante Lala ikut bohong juga ya. Papa itu bukan keluar kota, tapi Papa di penjara. Loh, Syifa udah tahu. Gimana ya? Kita bisa nemuin dua kelantar karyawan itu. Masalahnya mereka harus jadi saksi supaya bisa ngeringanin hukuman Pak Julian. Mas Axel bener. Kalau memang Hasbi udah terluka parah sebelum kejadian kecelakaan, berarti ya penyebab lukanya itu bukan karena kecelakaan di jurang itu. Karena dua orang itu mantan karyawan di Radeska, saya bisa lacak mereka lewat kantor. Siapa tahu masih ada data-data yang bisa menghubungkan mereka ada di mana sekarang. Mbak Lala juga mau ikut cari. Maaf tapi saya udah ada janji sama Syifa. Saya nggak enak kalau dibatalin janjinya. Saya udah janji saya akan selalu jagain dia selama Mas Julian nggak ada. Yaudah, kalau gitu saya antar ke rumahnya Julian. Dan besok saya akan kabarin kalau saya udah ketemu sama dua mantan karyawan tadi. Nggak usah, nggak apa-apa, Mas Kiko. Saya bisa barengan sama Rindy kok. Mbak, sorry nih tapi aku nggak bawa mobil. Mobil aku masih di bengkel, jadi tadi aku kesini naik taksi online. Loh, terus kalian pulangnya gimana? Kan kalau pesan taksi online dari sini agak jauh. Mbak Lala nggak tidur kayak yang lain. Nggak bisa tidur. Sebenarnya saya agak penasaran sama masa-masa Hasbi masih sama Mbak Lala. Karena dengan sifat dia yang kayak gini sekarang, saya nggak kebayang gimana Mbak Lala sama Hasbi bisa saling mencintai dulu. Nggak usah dibayangin. Saya juga udah kubur dalam-dalam semua masa kelam itu kok. Sangat dalam dan nggak bisa digali lagi. Tapi saya masih bingung. Kenapa Hasbi belum bisa move on dari Mbak Lala? Hampir setiap hari pasti ada aja pembahasan tentang Mbak Lala. Udah gedebak-gedebuk kemanapun, pasti baliknya ke Mbak Lala lagi. Ya itulah, kalau namanya obsesi, bukan cinta. Karena kalau cinta, dia pasti tahu kapan waktu harus melepaskan. Ketika udah sangat menyakiti. Dan kalau Mas Liko ngajak saya ngobrol hanya untuk tahu seberapa kemungkinan saya kembali sama Hasbi, itu semua sia-sia. Karena persentasenya 0%. Nggak akan mungkin terjadi, Mas. Chef Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chef. Maaf ya, saya baru datang.
Syifa udah nungguin ya dari tadi. Iya, Chef, tapi nggak apa-apa. Emang sih dari tadi mukanya cemberut aja. Tapi kan yang penting Chef Lala udah datang. Harusnya sih Neng Syifa belum tidur ya, karena dia baru abis dari toilet. Cuman kalau boleh dia udah tidur. Oh gitu. Tadi Syifa ngambek kenapa ya? Tadi sebenarnya ya ampun, saya lagi masak air lupa matiin. Silakan Chef Lala masuk aja. Oh iya udah, saya langsung ke kamarnya Syifa aja kalau gitu. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Syifa belum tidur. Waalaikumsalam Tante. Maaf ya Tante Lala, datangnya kemalaman ya. Kamu sama Papa. Kemarin itu Bu Lydia bilang kalau Syifa jangan sampai tahu dulu soal Mas Julian. Papa kan lagi keluar kota, Syifa. Tante Lala ikut bohong juga ya. Papa itu bukan keluar kota, tapi Papa di penjara. Loh, Syifa udah tahu. Kenapa sih semuanya pada bohongin Syifa? Oma, Mbak Tanti, sekarang Tante Lala. Cuma Tante Elisa yang jujur sama Syifa. Mama sama Papa. Syifa, maafin Tante ya. Tante gak bermaksud bohong sama Syifa. Cuman khawatir aja khawatir nanti Syifa jadi kepikiran sama Papa terus. Gini aja, gimana kalau besok Tante Lala temenin Syifa ketemu sama Papa? Tante Elisa bilang Tante Lala kan yang buat Papa masuk penjara.